Satgas BLBI kembali menyita aset pengeplang utang BLBI. Aset terbaru yang disita milik grup Texmaco berupa 577 bidang tanah di 5 daerah. Utang Texmaco ini dalam keadaan macet pada saat terjadi krisis dan dibantu dana oleh pemerintah. Namun Texmaco tidak mampu mengembalikan utangnya kepada negara. Menko Polhukam yang juga Ketua Satgas BLBI, Mahfud MD mengatakan, hingga Desember 2021, total 324 miliar rupiah dan lebih dari 8 juta meter persegi lahan yang telah disita Satgas BLBI dari para pengeplang utang. Telah berhasil membukukan penerimaan negara bukan pajak ke dalam kas negara sebesar 313 miliar 945 juta 930 juta 844 rupiah. Kalau dibulatkan 314 miliar. Sedangkan yang dalam bentuk penguasaan fisik aset, baik aset properti ex BLBI maupun penyerahan barang jaminan dari obligor debitur, aset yang telah berhasil dikuasai negara sampai saat ini adalah seluas 8 juta 329.412,346 meter persegi. Tahun 2021 menjadi babak baru bagi pemerintah mengejar utang bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI yang diberikan saat krisis moneter tahun 1997 hingga 1998 atau 22 tahun silam. Utang diberikan guna menjaga stabilitas sistem keuangan pada masa krisis moneter. Total 48 pengusaha menerima pinjaman dengan jumlah 110,45 triliun rupiah. Sebelum aset Texmaco, pemerintah lebih dulu menyita aset milik putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Tommy Soeharto. 4 aset tanah Tommy Soeharto yang disita akan dilelang 12 Januari mendatang. Nilai limit lelang 2,42 triliun rupiah. Sedangkan nilai jaminannya sebesar 1 triliun rupiah. Sementara aset yang akan dilelang sejumlah lahan yang tersebar di Karawang, Cikampek, Bogor, dan Tangerang. Tak semua aset disita oleh negara, sebagian dihibahkan kepada pemerintah daerah. Salah satunya aset BLBI seluas lebih dari 10 hektar yang tersebar di Kota Bogor, Jawa Barat. Rencananya tanah hibah akan dibangun pusat pemerintahan Kota Bogor dan beberapa kantor instansi lainnya. Selain Tommy Soeharto, Satgas BLBI gencar mengincar aset BLBI yang lain, seperti Samsul Nur Salim, Kaharudin Ongko, Agus Anwar, dan Siti Hadiakti Rukmana. Tak hanya mengejar utang dan aset pengeplang utang BLBI, Polhukam juga bertugas menjaga keamanan negara. Salah satunya menumpas terorisme. Sepanjang 2021, tim Densus 88 Anti Teror Polri berhasil membekuk 370 teroris. Penangkapan teroris pada tahun ini terbanyak dari kelompok Jamaah Islamiyah. Penangkapan teroris tertinggi di bulan Maret dengan jumlah teroris 75 orang. Terbaru, tim Densus 88 Anti Teror Polri membekuk 2 terduga teroris di Kalimantan Selatan. Salah satu terduga teroris adalah pesilat berprestasi dunia. Keduanya merupakan jaringan Jamaah Ansarut Daulah atau JAD. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan, selain di Kalimantan Selatan, Densus 88 juga meringkus 3 terduga teroris di Kalimantan Tengah. Para pelaku teror sudah merencanakan pembelian senjata dengan persiapan pelatihan-pelatihan fisik, militer, dan menembak. MS berperan sebagai pendorong untuk melakukan pembelian senjata di kelompok tersebut dan MS menyatakan siap untuk menjadi eksekutor dalam melakukan giat-giat teror. MS ini juga bersama-sama melakukan pelatihan atau tidak bersama AZE. Kelompok bersenjata di Papua juga masih menjadi ancaman. Tugas berat masih menanti pemerintah di 2022 mendatang. Tim Liputan, JAK TV. Halo pemirsa, tahun 2021 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia untuk menangani masalah COVID-19. Namun di sisi lain, ada juga masalah-masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Salah satunya yaitu juga ada kasus BLBI yang sampai saat ini belum juga usai dan juga masalah penanganan kasus terorisme di Indonesia.
Kemudian bagaimana penanggulangan dan juga penanganan dari kasus BLBI sampai dengan saat ini dan juga masalah teroris? Kita sudah tergabung melalui via Zoom bersama dengan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Apa kabar, Pak Menteri? Baik, alhamdulillah Mas Ishakan. Sehat Baik, selalu ya Pak. Sehat, ya sehat. Tetap menerapkan protokol kesehatan, walaupun kita tetap dari jauh ya Pak. Pak Menteri, kita langsung saja nih Pak, berbicara mengenai masalah BLBI Pak. Masalah BLBI ini kan sudah terjadi sejak lama, begitu ya, bahkan pemerintah sampai membentuk Satgas BLBI yang juga sudah diberi tugas sampai dengan targetnya tahun 2023 untuk mengejar para obligor dan juga debitur, bahkan sampai luar negeri juga harus tetap dikejar nih Pak. Bisa diselesaikan sampai saat ini nih sudah sampai mana Pak penanganannya? Sekarang kalau dihitung dengan uang itu sudah lebih dari sudah triliunan ya, karena kalau kita menghitung uangnya per hari ini kita sudah dapat sesudah 5 bulan bekerja 313 miliar 945 juta 930 ribu rupiah gitu. Nah itu sampai hari ini dalam bentuk uang. Yang dalam bentuk tanah ini agak spektakuler juga, 13 juta 123.614,346 meter persegi, artinya sekitar 1.312 hektar kita peroleh sekarang ini. Bahkan dari hasil itu kita juga sudah membagi tanah kepada 7 atau 8 kementerian, lembaga untuk dimanfaatkan, yang nilainya itu juga ratusan hektar. Bahkan kalau dengan angka NJOP yang dalam perkiraan yang tahun 2001 itu bisa triliun ya. Ini dihibahkan berarti ya Pak Menteri ya? Iya, itu kan sudah tanah negara, karena ini negara ya kembalikan ke lembaga-lembaga negara juga. Sebab itu kita bagi ke Kementerian Agama, ke Wali Kota Bogor, Kementerian apa kita bagi-bagi aja gitu, tapi harus dipertanggungjawabkan itu sebagai aset negara. Gitu. Baik Pak Menteri, kalau tidak salah ini kan ada 48 obligor dan juga debitur nih Pak yang memiliki hutang kepada negara, tapi ada 7 obligor ini yang masuk dalam prioritas BLBI. Ini kenapa dengan 7 ini Pak? Apakah memang hutangnya paling besar atau bagaimana Pak Menteri? Iya, karena hutangnya besar, kemudian yang lebih mendekati soal hukumnya lebih mudah. Lebih mudah itu apa? Barang yang dijaminkan itu sudah sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian sudah ada putusan pengadilan. Kayak yang Tommy itu kan pengadilannya sudah ada. Lalu ada yang besar juga, Sinivasan itu Texmaco itu gede banget itu. Kalau perkiraan kasar itu bisa sampai 80 T ya. Berdasar pengakuan dia itu kan dulu sejak tahun 2002 sudah mengakui utang, tahun 2004 katanya mau membayar, tapi tahun 2005 gagal buat pernyataan lagi mau membayar gitu. Nah sekarang sesudah kita bentuk, pokoknya mau kita eksekusi apapun itu dia datang lagi pada bulan 21 November bulan lalu lah, sebulan lalu datang lagi ke kantor, dia menyatakan betul saya punya hutang 31, sekian triliun dalam rupiah dan punya hutang 39 miliar dalam dolar. Nah, itu kalau dirupiahkan kan sudah sekitar 80 lebih ya. Nah, itu pengakuan yang saya miliki hari ini di meja saya ini sudah ditandatangani oleh dia. Dia membayar. Saya mau bayar, tapi bayarnya nanti bulan Februari gitu. Nah kita karena sudah berkali-kali menunda dan selalu setuju pada usul tanggal pembayaran itu, maka kali ini kita pokoknya sita lah. Kalau mau bayar, bayar aja gitu. Kita punya rekening, tapi barang yang sudah ada akan kita sita karena itu sudah pernah dijaminkan. Cara dengan disertai pernyataan punya utang, dan yang terakhir betul punya utang ya.
80 T. Baik, yang menjadi beban negara ini Pak Menteri, kenapa yang berhutang adalah obligor yang sudah selama bertahun-tahun ini, tapi yang membayar bunganya malah pemerintah Pak Menteri? Lah ya karena begini, itu kan pertanyaan dulu itu. Pertanyaan yang disampaikan oleh para aktivis bahwa kenapa sih pemerintah bodoh? Ya pada waktu itu kan memang pemerintah mengambil kebijakan itu. Karena apa? Karena pada waktu itu negaranya kolaps. Terjadi rush di berbagai bank. Bank pada kolaps semua. Bank bisa hidup. Lalu pemerintah turun tangan daripada kamu mati. Lalu kita tolong. Nih, agar karena kalau pada waktu dibiarkan mati, ekonomi tambah hancur, rusak. Negara ini mungkin bubar. Bayar ini. Udah kamu berapa sih harga bankmu berapa kalau harga normal gitu. Harga normal taruhlah 5 triliun gitu. Tetapi karena pada waktu krisis mungkin nilainya hanya setengah triliun gitu. Ya udah pemerintah kasih nih kamu 5 triliun. Nanti saya jual bankmu setengah triliun gitu. Nah itu yang terjadi ketika itu dan itu dianggap kok bodoh banget. Dan yang punya utang itu kan ada bunganya tiap bulan. Baik. Yang tidak bayarin yang kita terus membayar bunga ke bank ya sampai saat ini. Pak Menteri, ini juga yang dipertanyakan Pak. Kenapa proses penegakan hukum ini yang menyebabkan prosesnya lambat ini kenapa Pak? Yang dipertanyakan begitu. Kenapa sampai dengan selama ini? Apakah memang ada keterlibatan orang-orang besar di dalamnya Pak Menteri? Satu, ada keterlibatan orang-orang besar. Yang kedua sebenarnya kontroversi di antara para pengamat itu juga dan masyarakat gitu ribut terus. Yang satu mengatakan itu yang dilakukan oleh pemerintah itu korupsi. Yang satu bilang itu perdata, itu tidak fair gitu. Nah ketika kita menagih berdasar perdata, ada yang bilang itu korupsi. Silakan sekarang bawa ke pengadilan korupsi. Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia membentuk tim untuk mencari apakah itu korupsi apa enggak yang dilakukan oleh pemerintah itu 36 orang anggota tim tidak menemukan. Lalu bawa ke KPK, kata KPK korupsi, betul korupsi, tapi oleh Mahkamah Agung dibebaskan, itu bukan hukum pidana katanya. Nah sekarang orang masih berdebat lagi, itu hukum pidana harus didebat. Kalau ngejar terus, kita berdebat terus, padahal ini kita tersandera oleh perdebatan, maka kita sekarang tagih aja. Kalau Anda tanya, kalau pemerintah terlambat, kok dulu diam aja ya? Nggak tahu, saya dulu kan bukan pemerintah. Nah sekarang saya pemerintah. Kan kok pertanyaannya seperti itu diajukan ke saya, Pak? Kok tahun 2004 kok diam aja? Saya bukan apa-apa 2004, tidak ngurus yang begitu. Nah sekarang saya diberi kepres untuk ngurus ini, gitu. Jadi tidak, bagi pemerintah sebenarnya tidak terlambat juga karena pemerintah sekarang ini. Karena apa? Karena keputusan Mahkamah Agung itu baru turun bulan Juni tahun 2020. Di situ, yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah benar, kan gitu. Baik. Sudah, oke, nggak ada korupsi nih, perdata gitu aja. Kita harapkan cepat selesai Pak Menteri ya. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami di Newsroom. Oke.